Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung, Bang Jainuddin dan juga Mas Eko. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mengaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, kita mau bertanya tentang, ini bukan ada teman yang bertanya kepada saya, teman saya laki itu, dia menanyakan tentang istrinya Pak Ustadz. Katanya istrinya itu sering keputihan gitu Pak Ustadz, dan itu kata teman saya, katanya keputihannya itu ada sedikit aroma-aroma tidak sedap gitu Pak Ustadz. Nah itu disebabkan karena apa ya Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang ini dilema para wanita ya, dan memang analisanya di daerah organ kewanitaan itu banyak bakteri. Boleh menganalisa seperti itu ya, nggak ada masalah. Nah, kalau ingin kita itu mengetahui tanpa obat dan benar-benar serius mau kembali ke jalan Allah, ringan kok sebenarnya. Jadi seorang wanita yang keputihan, dia remaja ataupun ibu-ibu muda ataupun yang sudah tua pun, nenek-nenek gitu maksudnya? iya, bisa aja, iya, bisa aja. Nah, cuma relatif nenek-nenek jarang. Kenapa? Karena dia sudah jarang ngomong. Keputihan itu insya Allah kalau saya mengamati sejak dulu atas izin Allah bahwa keputihan atau organ kewanitaan itu berhubungan dengan mulut. Identik lah ya, berhubungan atau identik. Kemudian keputihan itu memang dari bakteri atau sedikit ada radang atau sesuatu yang radang tapi nggak radang gitu ya istilahnya ya. Ada unsur panas di daerah situ, ada unsur panas lah. Nah, unsur panas itulah yang menjadikan organ kewanitaan itu mengeluarkan, mengeluarkan cairan. Nah, cairan itu karena di situ panas, sama seperti orang itu batuk. Jadi kalau tenggorokan batuk itu gatel, panas dan sebagainya itu. Sehingga pada waktu kalau normal itu ludah atau lendir itu biasa, pada saat orang batuk itu lendirnya kayak hijau itu, kuning hijau, sama seperti organ kewanitaan. Sehingga itu ada hubungan, insya Allah ada hubungan. Jadi bagaimana kok bisa keputihan? Insya Allah teman-teman yang sering keputihan itu hanya biasanya satu, cerewet, doyan bicara, dan bicaranya ada penekanan. Baik itu penekanannya, ucapannya baik ataupun tidak baik, sama aja? Sama saja. Sama saja itu. Karena pada saat seorang itu memberikan masukan baik, kan sebenarnya kalau dia itu tahu masukannya baik, ya nggak perlu ngotot-ngotot kan, seperti itu. Jadi, apabila itu sama batuk Ustadz, kalau yang di organ kewanitaan dengan yang tadi batuk ada lendir hijau-hijau? Ya, kalau batuk itu kan ada radang di sini. Ada radang di sini, sehingga suaranya sendiri agak-agak ngebas kan gitu. Ini ada radang. Nah, radang di daerah situ tuh insya Allah panas. Pasti yang namanya panas, sistem di situ akan mengeluarkan lendir. Jadi lendir atau cairan itu agak lebih banyak. Menetralisir panas. Ya, di situ untuk menetralisir seperti radiator di mobil. Cuma memang karena di titik itulah, di panas itulah akhirnya yang dulunya cairan itu akan mengental, lama-kelamaan itu akan mengental. Sehingga seperti memang ada lendir di sini gitu. Nah, itu karena itu aja. Sebenarnya lendir itu adalah sistem dari Allah Ta'ala untuk tenggorokan manusia yang sedang batuk, yang pada saat itu ada radang atau panas. Itu sebenarnya sistem Allah. Sunatullah ya. Sunatullahnya itu seperti itu, sehingga itu tetap dianggap itu penyakit. Tapi sunatullah memang seperti itu. Nah, gimana caranya? Coba ditanyain. Kamu kalau ngomong
sering menekan enggak, nadanya tinggi enggak gitu. Kemudian ada tambahan lagi, kamu ngomong banyak yang tidak baik apa enggak gitu. Karena batuk itu kebanyakan biasanya ya banyak yang tidak baik omongannya. Ya, omongan baik walaupun dia neken ya sama. Dia tetap ada batuk nantinya. Karena memang bicara itu kan harusnya lemah lembut, bukan teriak-teriak. Jadi bukan merasa benar terus akhirnya teriak-teriak terus, kan nggak boleh seperti itu. Tetap baik aja, biasa aja. Kalau dia yeli udah santai, diem, nggak apa-apa. Insya Allah seperti itu, sehingga batuk akan keluar kalau bahasa Jawa itu riak atau lendir yang agak kental, yang warna kuning agak kehijauan. Nah itu sama nanti yang di kewanitaan ya sama. Nah di situ itu ada sesuatu yang sama seperti di tenggorokan, ya nanti akan mengeluarkan ya yang katanya ya cairan putih yang kental, yang kadang-kadang seperti agar-agar ya, begitulah ceritanya. Sehingga itu juga semakin kalimat atau kata-katanya itu banyak buruknya, mohon maaf ya, semakin itu aroma tidak enak. Oh, kalau ucapan yang isinya buruk-buruk itu ya, seperti itu. Tambahannya itu enggak enak istilahnya, jadi agak bau lah istilahnya, ya enggak enak. Dan insya Allah juga sama, orang yang ucapannya buruk-buruk itu biasanya nafasnya bau mulutnya itu kecium jarak 1 meter, itu biasanya kecium ya. Jadi bagaimana caranya menyelesaikan? Nah, cara menyelesaikan adalah satu, tobat kepada Allah Ta'ala. Jadi tobat, kemudian memohon ampun kepada Allah Ta'ala, kemudian perbaiki kesalahan. Kalau bicara itu belajar yang baik, kemudian tekanan pada bicara dikurangi, kemudian ego dalam bicara dikurangi, emosi dalam bicara dikurangi, sehingga itu menjadikan stabil di sini, stabil di organ kewanitaan. Insya Allah seperti itu. Mohon ampun aja pada Allah Ta'ala. Karena kalau itu terus-terusan seperti itu dan sulit untuk sembuhnya, ya kalau dia emosionalnya tinggi ya bisa jadi kanker. Kanker kan macam-macam, kanker leher-lahim bisa, atau kanker rahim ya bisa, itu terserah Allah aja. Parah tidaknya keputihan itu apakah tergantung kepada siapa dia marahnya? Ya, insya Allah seperti itu. Jadi kalau dia sering nyereweti suami ya ada normalnya, ada nggak keputihannya seperti itu. Tapi kalau dia nyerewetin atau ada tekanan dulu dengan orang tuanya, wah itu sulit, disembuhin sulit. Maksud saya sulit itu akan terus menerus seperti itu. Dan itu diobatin ya nanti bisa hilang, nanti obatnya habis ya begitu lagi seperti itu. Nah, insya Allah yang begitu berarti dulu dia kalau ngomong dengan orang tuanya ada penekanan, ada egonya dan sebagainya. Nah itu caranya adalah kalau orang tuanya masih ada, minta maaf sama orang tuanya. Terus menerus sehari minimum 2 kali pagi sama sore, ya itu seperti minum obat aja lah ya. Minta maaf sama momennya kalau dia sering cerewet atau kasar dengan ibunya, minta maaf sama ibunya ya tulus. Kemudian mulai bicara dengan orang tuanya, dia juga dijaga, nggak asal-asalan. Insya Allah itu nanti beberapa hari itu hilang sendiri, keputihan itu hilang sendiri. Insya Allah seperti itu. Nah itu memang harus dijaga, sehingga nanti kalau punya suami kan ya suaminya tambah seneng kan gitu ya. Ustadz, cerewet itu ada 2 kemungkinan Ustadz. Cerewet berhadap-hadapan dengan orang yang dicereweti, atau dia bercerita kepada seseorang, entah anaknya atau apanya, dengan kata-kata yang tidak senang gitu. Itu apakah sama ini? Kalau yang tadi cerewet itu di hadapan begini, itu yang keputihan. Tapi kalau di belakang dia itu cerewet, emosional, nanti yang ikut yang di belakang. Oh, yang bagian belakang. Ya, bagian belakang. Oh, gitu. Maksudnya ini pembuangan belakang. Iya. Jadi dia sering mencret gitu, sering masalah lah di perutnya, di ususnya seperti itu. Kalau cerewetnya pakai WA, Ustaz? Insya Allah sama aja.
Di mana itu, Ustaz? Sama. Di bawah. Sama aja. Oh, sama aja. Sama aja kalau dia itu ngomong langsung di depan orangnya pakai WA ya sama aja depan. Gitu, sama. Kalau dia ngomong sama temennya yang di misalnya ya belakang. Oh, gitu. Jadi malaikat insya Allah sudah tahu kok. Insya Allah sudah. Jadi bagi teman-teman wanita yang beriman, ayo belajar dari situ. Karena pada saat kita itu merubah pola bicara kita, ya itu akan menjadi amal soleh kalau diniatkan karena Allah Ta'ala itu. Jadi belajar, ayo belajar beneran. Apa yang kita omongkan secara harfiah, tapi kalau kita niatkan karena Allah, sehingga kita akan menjaga cara bicara kita itu lemah lembut, ya, suara tidak tinggi dan sebagainya. Ini tetap kita jaga terus-menerus setiap kali mau bicara, bismillah, seperti itu. Akhirnya kita terjaga bicara itu, ya baiklah. Nah, insya Allah dari situ menjadi amal soleh. Walaupun lewat bicara, iya kan menjadi amal soleh. Insya Allah seperti itu. Telinga mau mendengarkan majelis ilmu, dengerin baik-baik. Kalau memang ustadznya pinter, ustadznya baik, ustadznya paham, dengerin aja. Insya Allah, oh paham, kerjakan nanti di rumah, seperti itu. Nah itu telinganya juga nanti bersaksi. Tapi ya habis tahu gitu nanti denger sesuatu yang nggak nyamanin hati, ya jangan emosi, karena itu ujian yang lain kan masuk ke telinga istilahnya. Jadi kita harus memahami bahwa bicara yang tidak manfaat insya Allah itu berdampak. Salah satunya adalah dengan keputihan yang tadi. Kalau bicaranya ada penekanan, kemudian ada emosi, kemudian ada ego, insya Allah keputihan itu muncul. Nggak mungkin tidak, insya Allah itu. Kenapa? Sudah hafal saya. Insya Allah seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa disampaikan kepada para istri-istri, ya, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah.